Sempat menutup rapat-rapat rumor kehamilan sang istri Lindy Fitriana, fakta justru berkata lain. Ya, foto Lindy tengah hamil besar di sebuah rumah sakit di Jakarta tersebar luas di media sosial. Merasa terlanjur basah, Virgon dan Lindy pun auto mengunggah foto perut Lindy yang sudah membesar di akun media sosial mereka masing-masing. Yang mengejutkan, kehamilan Lindy ternyata sudah menginjak usia 7 bulan, artinya Virgon dan Lindy tinggal menghitung hari menyambut anak pertama mereka. Kalian kan bisa melihat ya, kalau memang di sosial medianya udah diposting ya, berarti kalian bisa berpikir sendiri. Kalau masalah berapa bulannya aku nggak ikutin ya, karena aku udah mulai nggak serumah sama Virgon. Jadi itu sudah cukup besar. Meski bukti-bukti sudah terang benderang, dalam wawancara dengan awak media, Virgon masih saja menyembunyikan kehamilan sang istri dan terkesan mengalak rencana punya anak lagi. Menurut kalian kalau mau menikah, masa kagak mau punya anak? Yang pasti punya anak, cuman nanti lah dipikirin dulu ya. Kalau udah stabil semuanya, hubungan sama mantan istri. Lantas, apa sebenarnya alasan Virgon kekeh menutupi kabar bahagianya? Benarkah hal ini berkaitan dengan kasus illegal akses yang dilaporkan sang mantan istri Inarasati? Apalagi awal April lalu, Virgon juga baru diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut. Saya udah bisa ngabuktiin gitu kalau dia pribadi ya. Selepas dari laporan ini, saya udah bisa dan sangat berani gitu ngebukti kalau saya nggak terlibat apa-apa dan nggak ada dapat tunggu apa-apa dari ini semua. Jadi mudah-mudahan dia ngerti, mudah-mudahan dia ngelunak, mudah-mudahan Allah mudahin semua permasalahan dia, itu aja. Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, sikap tertutup Virgon soal kehamilan sang istri masih menyisakan tanda-tanda besar di publik. Yang pasti sejak foto-foto kehamilan Lindy tersebar luas, netizen auto menyangkut pautkan lagi Luna Al-Mahdi, mantan kekasih Virgon. Hal ini lantaran Luna lah yang pertama kali membongkar kabar kehamilan istri Virgon. Itu nggak usah didengar lah, itu pengen pansos, pengen naik. Males aku kasih panggung untuk orang-orang yang punya kepentingan, yang menjatuhkan keluarga aku, yang pengen naik. Kalian cari berita dan berkarya sendiri gitu. Di luar itu aku mohon maaf gitu, aku nggak akan tanggepin dan nggak akan kasih panggung untuk orang-orang yang memang punya kepentingan sendiri. Kalau di sini nggak mau ngejatuhin, karena kita juga sama-sama punya kesalahan kan. Mungkin karena aku speak up, mereka merasanya aku gimana gitu, jadinya ya diblokir. Padahal kan apa yang aku omongin pun benar. Bukan gagal move on, lebih ke ya sakit aja gitu. Masa belum lama putus tiba-tiba udah ya gitu. Denada akhirnya buka suara pasca putra kandungnya Ressa Rosano ngespil identitas sang ayah kandung yang ia sebut berasal dari kota Aceh. Meski tetap tak mau mengungkap siapa sebenarnya sosok ayah kandung Ressa, tapi Denada memastikan bahwa Adjie Pangestu, Iwake, dan Teuku Ryan bukanlah ayah biologis dari putranya. Denada juga mengaku sudah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang ikut terseret dalam permasalahan keluarganya. Waktu diulang kembali tidak akan bisa mengobati apapun kesalahan yang sudah aku lakukan. Semua aku udah minta maaf semua buat Kurian. Belum selesai perihal sosok ayah biologis Ressa, heboh lagi foto Denada yang diduga diam-diam sudah mempertemukan Ressa dengan Aisyah di Singapura. Dalam foto-foto yang tersebar, terlihat kehangatan Denada Ressa dengan Aisyah. Namun, jika ditelisik lebih dalam, foto yang tersebar ternyata hanya AI alias Artificial Intelligence. Meski AI, tapi pertemuan Ressa dengan Aisyah memang sudah lama direncanakan Denada. Bahkan Denada juga sudah mempersiapkan tempat tinggal Ressa di Jakarta. Sayang, rencana itu belum juga terwujud hingga saat ini. Insya Allah, aku kepengen banget bisa ketemu. Itu adalah rencana yang paling utama, yang paling terdekat. Ingin banget aku wujudkan. Insya Allah, semoga doain ya biar bisa ketemu. Mau ke Singapura, ketemu mau lah kak, siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma beberapa kali kan, apalagi
adiknya Reza juga tahu Reza ini siapa, kayak gitu. Mau banget, tapi itu ada waktunya. Dikenal sebagai penyanyi yang santai dan adem ayem aja, Rosa akhirnya gerah juga. Diwakili penyambung lidah dan juru adilnya, Rosa akhirnya mensomasi puluhan akun media sosial, mulai dari berbagai platform digital yang mengunggah berita bohong dan cenderung fitnah terhadapnya. Fitnahan itu seolah tak mendasar lantaran Rosa dinilai telah melakukan operasi plastik pada bagian wajah, namun dianggap gagal oleh sekelompok orang yang membencinya. Ironisnya, mereka menebar fitnah itu kebanyakan menggunakan akun bodong. Ini langkah bijak yang kami lakukan. Kenapa kita tidak melakukan proses hukum atau pelaporan? Karena kita ingin memberikan kesempatan atau waktu kepada para netizen untuk segera men-take down kontennya dan juga menyampaikan permohonan maaf. Karena aku ngerasa bukan aku doang yang dibegitukan ya, tapi banyak banget. Mungkin Maya juga pernah kena gitu, Unge juga tadi cerita pernah kena gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah benchmark supaya bisa mempergunakan sosial media dengan benar. Menghapus konten fitnah lalu meminta maaf, maka persoalan akan selesai. Jika sekelompok pembenci itu tak mengindahkan somasi yang dibuat Rosa, maka dengan terpaksa langkah hukum akan ditempuh. Pihak Rosa juga sudah mengetahui siapa orang-orang yang menebar fitnah, dari mulai alamat rumah hingga lokasi terkini orang tersebut. Kami mengingatkan orang-orang itu untuk take down dan minta maaf. Kami memberikan waktu 1 kali 24 jam agar men-take down berita-berita yang menyangkut harga diri, reputasi, nama baik Mbak Rosa selaku public figure papan atas, seperti itu. Meski terlihat santai, namun siapa sangka dengan banyaknya fitnahan tersebut, Rosa sempat mengalami down. Rosa tak setegar tembang lagu yang ia nyanyikan. Somasi dan langkah hukum menjadi jalan terakhir Rosa untuk membungkam orang-orang yang ingin menjatuhkannya agar tak terjadi gelombang fitnah lagi di kemudian hari. Rosa berharap menjadi pembelajaran buat siapapun agar ke depan tidak lagi seperti ini, baik terhadap Rosa maupun kepada tokoh-tokoh publik lainnya. Editan video dan juga kata-kata yang mengajak orang-orang untuk menghina itu buat aku yang lebih menyakitkan tuh sebetulnya buat aku itu. Pernikahan seorang anak yang sejatinya menjadi hari paling bahagia bagi keluarga, khususnya orang tua, justru menjadi selaksa duka. Itulah yang sepertinya kini dirasakan oleh Tamara Blazensky. Pada momen-momen sakral pernikahan putra sematawayangnya, Teuku Rasya, buah cintanya dengan Teuku Rafli Pasha, hadir hanya sebagai tamu undangan dan bukan menjadi keluarga inti. Berbeda dengan Teuku Rafli dan Nurah Syafira, tampak selalu hadir mendampingi Rasya baik di momen siraman hingga pesta pernikahan yang dihelat super mewah. Bahkan penampilan Teuku Rafli dan Nurah Syafira tak kalah glamor dari sang pengantin pria dan wanita. Sementara Tamara hadir dengan dress hitam biasa seperti mempertegas posisinya yang tidak masuk dalam protokoler keluarga utama di acara tersebut. Bahkan ketika pesta itu masih dihelat, Tamara terlihat sudah meninggalkan tempat acara. Kebahagiaannya Rasya akhirnya menikah seperti apa, Kak? Tapi dia agak gelap, Kak. Datanya sebagai tamu undangan gimana, Kak? Karena doanya untuk Rasya bahagia selayaknya. Bye-bye. Tentu saja ada rasa patah hati yang dirasa Tamara. Rasa sakit itu ia tumpahkan di laman foto berbagi miliknya. Ibu tetaplah bumi yang luas meskipun langit sedang menjauh, tulisnya. Tamara datang dengan rendah hati, berusaha tidak mencuri panggung, namun justru kehadirannya yang terasing dari keluarga inti membuat banyak orang merasa iba. Meski secara formalitas ia tidak mendampingi, Tamara tetap menunjukkan kelasnya dengan terus tersenyum dan memberikan doa restu yang tulus melalui unggahan media sosialnya. Walaupun secara protokoler posisi Tamara Blazensky tergeser oleh kehadiran ibu sambung, baik sebagian besar masyarakat, doa dan restu seorang ibu kandung tetaplah yang paling utama dalam mengiringi langkah baru Teuku Rasya. Bahkan di lain momen, Krisdayanti yang merupakan sahabat karib Tamara juga menulis bait caption di laman foto berbaginya untuk menguatkan Tamara di tengah momen getirnya saat ini. Prilly Latuconsina rupanya sudah keadung nyaman dengan profesi barunya sebagai dosen di salah satu kampus public speaking di Jakarta.
Melalui unggahan di sosial media pribadinya, Prilly tampil rapi dan elegan dengan blazer terlihat simpel tapi tegas dan berwibawa, khas pendidik di perguruan tinggi. Kekasih Omar AS Tegal itu mengisyaratkan jika peran barunya ini bukan sekedar mengajar, tetapi juga sebagai medium pertukaran sudut pandang dan pengetahuan para mahasiswanya. Seperti apa keseruan Prilly saat jadi dosen? Ini nih blazer aja kalau ngajar, terus biasanya aku memang pakai dalamannya kemeja. Kalau habis ini mau nyantai bisa buka blazernya aja. Terus kalau ngajar ya aku pakai heels pendek aja gitu. Simple aja sih. Meski sukses berkarir sebagai artis dan dosen praktisi muda, namun tetap saja ada yang kurang dan kerap disorot, apalagi kalau bukan perihal asmara yang sudah klop dengan Omara. Ditambah ia juga kerap liburan bersama dan kompak dalam pemikiran. Tapi nyatanya, Prilly masih belum memutuskan untuk menikah. Lantas, apa alasan Prilly? Dan benarkah Prilly belum siap menikah meskipun banyak orang yang menilai dirinya sudah mature secara finansial dan sikap? Benarkah karena kesibukannya itu membuat Prilly tak mau buru-buru menikah? Aku nggak terlalu mikirin. Masalah aku nggak berstrategi kayak gitu sih. Lama tak terdengar kabarnya, Sri Wulandari, ibunda almarhumah Julia Perez kembali jadi sorotan publik. Sejak kepergian almarhumah putrinya, Sri Wulandari ternyata mengalami keterpurukan ekonomi. Wanita berusia 63 tahun itu mengaku tidak memiliki pemasukan tetap. Ia hanya bergantung pada bantuan dari anak-anaknya yang juga tengah berjuang dengan kehidupan dan kondisi ekonomi masing-masing. Merasa tak punya jalan keluar lagi, Sri Wulandari pun berniat menjual aset peninggalan almarhumah Jupe, yakni 2 unit apartemen di kawasan Jakarta Timur ke Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, tolong mama, kan ada peninggalan si Jupe almarhum. Ada peninggalan apartemen 2 unit di Cawang itu di MT Haryono. Mama mau jual itu yang 2 unit sama Raffi. Mama nggak kuat bayar. Yang paling mengiris hati, Sri Wulandari meminta izin sambil menangis di depan pusara almarhumah Jupe. Ia mengaku terpaksa menjual peninggalan sang putri lantaran tak sanggup lagi membayar biaya perawatan apartemen yang mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Lantas akankah permintaan tolong Sri Wulandari akan sampai ke Raffi Ahmad? Dan mama nggak punya uang, Yuli. Mama minta maaf ya, Yuli. Apartemennya mama jual yang 2 unit. Mama minta tolong, tapi pasti Raffi mau nolong mama. Sementara itu, kasus hukum antara Aziza Salsa dan kreator konten Big Mo alias Jannah berakhir damai. Senin siang kemarin, laporan polisi yang sebelumnya telah dilayangkan pihak Aziza kini telah dicabut secara resmi di Barreskrim Polri oleh kuasa hukum keluarga Aziza. Alhamdulillah, hari ini kami sudah melakukan pencabutan laporan dari pihak klien kami adalah Azizah Nurul Azizah Rosyade, dan ini bentuk komitmen dari keluarga besar Azizah, Pak Andre dan semuanya terkait yang telah dilakukan oleh saudara Jannah dan saudara Resbob supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Pencabutan laporan ini disebut sebagai buah dari keseriusan Big Mo dalam meminta maaf kepada pihak Aziza yang dilakukan selama berbulan-bulan, baik secara terbuka melalui konten maupun melalui upaya di balik layar. Big Mo pun mengaku lega akhirnya Zize benar-benar memaafkannya. Begitupun dengan sang mama yang sempat shock dan tak bisa tidur melihat anaknya bermasalah dengan hukum. Sebelumnya terima kasih tentunya Bang Dipo, terima kasih Pak Andre, Kak Zize, dan uminya, keluarga besar Kak Zize untuk pertama waktunya, kedua kelapangan dadanya untuk memaafkan aku, abang aku, bunda aku, pokoknya keluarga aku, kami semua minta maaf. Aku deg-degan, aku nggak bisa tidur, dan aku yakin Pak Andre orang baik pasti terima maaf aku. Alhamdulillah diterima.
Akhirnya adem juga ya pemirsa, meskipun sempat memanas kasus antara Aziza Salsa dan Big Mo resmi berakhir damai. Laporan sudah dicabut dan usaha panjang Big Mo untuk meminta maaf ternyata membuahkan hasil. Lega pasti bukan cuma dirasakan Big Mo ya, tapi juga oleh sang ibunda nih yang sempat kepikiran karena anaknya berkasus. Semoga ini jadi turning point ya, bukan cuma buat Big Mo, tapi untuk kita semua nih, bahwa di era media sosial kayak sekarang, satu konten bisa berdampak panjang. Jadi harus bijak banget ya nih pemirsa sebelum posting atau berkomentar. Alright, good morning pemirsa. Bersama saya Natalia Hosiana, pagi ini kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling viral, paling update, dan paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Coming up next, selebgram Cindy Samuel viral di media sosial dan curhat perihal nasib rumah tangganya dengan Randy. Benarkah selama 8 tahun pernikahan Cindy ini merasa diabaikan? Sementara seperti apa nih cerita Dinar Candy yang mengaku sempat digoda lewat DM oleh seorang pria? Berita selengkapnya sesaat lagi, jadi tetap di obrolan seputar selebriti. Dinar Candy mengungkapkan pengalaman tak menyenangkan setelah menerima DM alias direct message dari seorang laki-laki tak dikenal di Instagram. Dinar yang merasa terganggu dengan pesan dari pria tersebut itu pun akhirnya memilih untuk membagikan tangkapan layar saat akan ditawari uang senilai ratusan juta untuk menemani si pria hidung belang tersebut dengan tujuan agar pria tersebut kapok dan tak semena-mena. Kemarin kan sempat ada isu negatif juga ke aku kayak gitu ya. Intinya ya mungkin Dinar pernah hilang segala macam kayak gitu, jadi netizen sih nggak percaya sama aku, tapi ya aku nggak benci juga sih sama orang yang nawar itu, kayak ya udahlah ini orang iseng atau cowok-cowok iseng aja. Dinar memang tidak langsung tersinggung, namun memberikan respon singkat yang menyeratkan penolakannya. Dari responnya, Dinar jelas menolak keras praktik kotor tersebut. Itu sih baru pertama yang kebaca ya, karena dia tuh kayak DM aku buka. Bisa nggak kayak mau 250 juta lah, ya intinya arahnya ke gitu loh, kayak transaksional. Kata aku kok dikit banget 250, terus dia nawar ke CM. Kerap berpenampilan terbuka dan seksi ditambah pekerjaannya sebagai disc jockey membuat Dinar kerap dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Memang orang itu suka bekerja gitu, nggak yang suka minta-minta duit ke cowok juga, enggak. Aku tuh jadi memang kalau mau duit ya kerja gitu. Aku punya rutin DJ segala macam ya, uang cuma 2,5 atau 1 M kan bisa dapet gitu. Meskipun kerjaan Dinar identik dengan dunia malam, namun Dinar masih berpegang pada nilai yang diajarkan orang tuanya dan tidak akan menerima tawaran yang melanggar prinsipnya. Bar kata jualan seperti itu kan berarti kan bisa main sama banyak orang, dan aku tuh ngejaga kesehatan aku banget. Aku tuh buat ekonomi aku juga kayaknya enggak lah sampai jualan tuh, alhamdulillah aku tetap direzekin sama Allah tuh masih banyak gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gosip tak mendasar bagi Dinar ini adalah waktunya membahagiakan diri atas apa yang sudah didapatkannya. Satu persatu impian Dinar pun tercapai, termasuk memiliki rumah mewah. Kalau masih di rumah lama, mungkin nanti habis ulang tahun kan, nanti tanggal 21 aku ulang tahun. Ceritanya sih aku ulang tahun sekarang tuh pengen pengajian di rumah baru. Sudah sejak lama Dinar menunggu momen indah untuk segera menempati istana mewahnya yang ia bangun sejak lama. Lantas berapakah nominal yang Dinar gelontorkan untuk hunian mewahnya? Jadi harga aslinya itu cuma 16, cuman kan isi-isinya tuh kayak bikin kolam renang tuh dia bikin 500 juta sendiri, interiornya udah habis berapa, dan juga belum selesai, interiornya masih kayak harus ada lampu segala macam kayak gitu, masih jadi kayak banyak habisnya. Lantas kira-kira siapa pangeran yang beruntung yang ada di hati Dinar? Benarkah sejak putus dari Ko Apek, Dinar selektif pilih pendamping hidup? Udah berapa kali punya pasangan melarang aku bergaul sama teman-teman aku, tapi dia nggak ngasih apa-apa, jadi buat apa? Jadi aku nyaman banget sih kalau aku sekarang ya. Beauty is pain, mungkin itulah kalimat yang tepat bagi influencer sekaligus pengusaha Cindy Samuel. Kali ini bukan lagi soal transformasi kecantikan turun berat badan, melainkan potret pilu dari perjuangan hidup yang penuh air mata dan keberanian untuk berbicara jujur kepada publik.
Di balik tubuh baru yang menuai pujian dengan berurai air mata dan didampingi sang ayah, Manap Suharnap, faktanya tersimpan pilu tentang rasa sakit, tekanan mental, hingga titik terendah dalam hidup yang Cindy alami selama masa pernikahan. Seperti apa luka di balik kejujuran yang Cindy derita selama lebih dari 8 tahun hidup bersama suaminya Randy Samuel? Siapa sih yang mau tampil gendut, betul nggak? Abis lahiran di media dibilangnya suami cinta istri apa adanya. Si Randy yang mencintai istri apa adanya. Aslinya saya jalanin apa yang batin. Sakit mental. 6 tahun saya minum psikiater. Bagi Cindy, Randy adalah suami yang dicintai dan juga sosok suami yang sempurna. Namun rupanya selama ini Cindy membangun cerita demi pencitraan di depan kamera alias demi gimmick couple goals. Kayak gimana hidup saya selama ini menutupi couple goals yang tampil bahagia di depan, di dalam bobrok, bukan cuma uang, tapi mental, batinnya rusak. Tak hanya alami tekanan mental, Cindy yang merintis usaha dari nol juga terang-terangan menegaskan jika usaha kecantikan yang dirintisnya sejak 10 tahun terakhir itu juga akhirnya didominasi oleh Randy, sahamnya berpindah nama menjadi milik Randy. Saya 2016 itu menjual skincare jadi bidan di Puskesmas Cilimus. Akhirnya laris, alhamdulillah. Tak hanya mendominasi, Randy yang menjabat sebagai direktur utama diduga menggelapkan uang perusahaan skincare milik Cindy hingga berani meminta uang sebesar 3 miliar kepada ayah Cindy. Diduga adanya penggelapan saham. Dan saya semua punya buktinya. Saham saya tadinya 60% dibuat menjadi 15%. Tadi pagi dia diduga minta berapa Pak? 30 miliar dengan alasan jadi menjaga istri selama 8 tahun. Itu kan kewajiban. Rasa hancur dan marah dengan perbuatan Randy yang menghina dan merendahkannya hingga alami KDRT bertahun-tahun, puncaknya Cindy berencana untuk menceraikan suaminya itu. Cuman kesininya makin lebih ke uang sih. Kalau sekarang udah nggak jarang KDRT. Dan yang itu baru beberapa minggu lalu. Disitulah saya melakukan talak. Saya juga nggak tahu, saya nggak ngerti talak ya. Tapi saya yang melakukan. Orang-orang yang buat mbak-mbak yang kasihan kalau gabut. Pemirsa, Neona Ayu, anak ketiga Nola, Bithri, dan Baldi ternyata sosok yang penuh kejutan bagi Nola. Apalagi di usianya yang masih belia, ia punya impian kuliah di luar negeri dan hidup mandiri. Untuk mewujudkan impiannya itu, belum lama ini, Nola benar-benar dibuat kaget ketika Neona tiba-tiba izin untuk ikut pertukaran pelajar di Perth, Australia. Saya dikasih tahu papanya ya, Neona berangkat nih ke Perth, Australia. Kenapa? Ikut tes itu tuh, bimbingan sekolahnya ke Perth dan dia lolos. Hah? Tes apaan? Enggak. Tiba-tiba dia lolos, terus dia berangkat ke Perth. Aku ngomong ke papa. Tapi mungkin selewat kali ya. Dan aku aku nggak menemukan kewajiban untuk kayak, halo aku mau tes ya, doain. Karena Tiba-tiba aku lolos, boleh dong bayarin. kita lolos mau nggak mau kan harus ke sana ya. Ya, dengan berat hati, akhirnya Nola harus melepaskan putrinya yang baru 16 tahun terbang sendirian ke luar negeri. Dan yang membuat vokalis Bithri sangat khawatir adalah Neona tinggal bersama orang tua asuh yang sama sekali belum Nola dan Neona kenal. Tapi bagi Neona, hal itu justru jadi kesempatan dan pengalaman berharga. Seru banget, aku merasa independen dan aku merasa simulasi. Terusin dong, katanya udah habis makan cuci piring. Iya, habis makan cuci piring. Terus kita tuh dilepas, jadi kita pakai transportasi umum di sana, nyari jalannya sendiri. Nggak pernah. Udah lanjut cuci piringnya. Karena di sini aku tuh ngasih peluang aktivitas buat orang-orang yang buat mbak-mbak yang kasihan kalau gabut.
Ya, selama sekolah dan tinggal beberapa hari di Perth, Australia jadi ajang simulasi bagi Neona yang ingin hidup mandiri. Sejak kecil, Neona emang selalu bermimpi bisa kuliah di luar negeri. Sayangnya Nola kurang setuju dengan impian putrinya itu. Ya boleh, maksudnya tuh dia belajar tanggung jawab dulu di sini. Tadi kan masalah cuci piring aja di sini tuh belum dilakukan ya. Bagaimana kalau dia kuliah? Kan memprioritaskan perasaan orang lain. Sebaliknya, Nola justru mendukung karir Neona untuk jadi artis, baik penyanyi maupun pemain film seperti sang kakak Naura Ayu. Sayangnya, Neona yang baru saja merilis single terbaru itu justru menuai komentar pedas warganet yang menyebutnya FOMO lantaran musik single beraliran hipdut. Musik yang saat ini memang disukai Gen Z. Lalu apa tanggapan Neona dan Nola? Lupa, nanti malah lupa. Cinta! Sosok Asya Asunsal, pemeran Davina dalam sinetron Terikat Janji, tengah viral. Bagaimana tidak, penampilannya saat beradu akting dengan lawan mainnya Arya Saloka menuai pujian publik. Karakternya sebagai Davina dinilai sangat cocok. Apalagi menurut Asya, kemampuannya aktingnya tak lepas dari dukungan Arya Saloka yang tak pernah pelit untuk berbagi ilmu seputar akting. Aku kayaknya makin banyak ini ya, nambah ilmu ya, karena kayak Makin banyak stres. Tambah omongannya kayak makin banyak stres. makin banyak nambah ilmu karena dia tidak pernah jenuh gitu, kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang tuh kayak apa sih gitu, yang membosankan, yang kayak bikin yang aneh-aneh. Menariknya, penampilannya juga tak kalah mencuri perhatian publik, terutama gaya berbusana Asya yang kerap tampil modis. Apalagi sejak memerankan wanita karir dan anak pengusaha tajir, pewaris tahta, secara tidak langsung merubah Asya menjadi sosok yang perfeksionis untuk urusan penampilan. Lihat saja isi tas Asya yang ternyata dipenuhi pernak-pernik untuk membuatnya tampil cantik dan fresh. Aku mau nunjukin what's in my bag yang sehari-hari aku bawa ke lokasi syuting. Lumayan agak besar, with my bag charms yang lucu-lucu ini dari sahabat-sahabatku. Oke, pertama-tama aku ada kacamata. Ini isinya kacamata. Iya, ini kacamata pertama aku yang lucu ya, warnanya biru. Gemas. Kacamata itu harus dibawa setiap hari. Selain membuatnya cantik, Asya juga membawa beberapa barang yang bikin tubuhnya fit dan percaya diri. Terus aku bawa pil vitamin karena tiap hari syuting ya, harus menjaga daya tahan tubuh. Vitamin. Ada fish oil, terus ada kayak untuk menjaga mood wanita. Itu yang paling penting. Dan dari semua barang yang ada, yang paling banyak adalah lipstik dan parfum. Asya mengaku memang pecinta lipstik dan wangian. Setidaknya ada 5 lipstik dan 3 parfum yang setiap harinya ia bawa ke lokasi syuting. Aku punya 5 lipstik deh kayaknya di dalam sini. Aku nggak tahu kenapa aku lipstiknya banyak banget dan ini pun udah berkurang. Ini lipstik pribadi sama nggak tahu sih, suka campur-campur lah. Namanya juga wanita, suka ganti-ganti. Jujur aku suka ganti-ganti sih, tapi sekarang akhir-akhir ini sebenarnya syuting dari awal Davina pakai yang ini, yang tulisan Asya Asunsal, cuman aku lagi mau ngabisin yang ini. Lengkap banget ya pemirsa, lihat isi tasnya Asya tadi. Barang yang dibawa lengkap dan bikin penampilan Asya makin gorgeous. Pesona Asya memang gak main-main sih pemirsa. Bukan cuma sinetronnya yang makin viral, tapi akting Asya juga totalitas banget. Sama gaya fashionnya itu loh, yang selalu fashionable dan on point. Itu sih jadi inspirasi banget ya. Pokoknya sukses terus ya untuk Asya. Oke deh pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jadi tetap di obrolan seputar selebriti. Welcome back di obrolan seputar selebriti. Dan
Dan siap-siap juga nih untuk seluruh warga Karawang karena GTV akan hadir lebih dekat dengan Anda lewat New Family 100 Festival. Irfan Hakim bareng deretan bintang favorit lainnya bakal hadir langsung di Resinda Park Mall Karawang mulai tanggal 14 sampai 18 April dari jam 10 pagi. Acaranya gratis. Anda nggak cuma bisa nonton keseruannya, tapi juga bisa ikutan main dan bawa pulang hadiah-hadiah menarik. Dan tunggu juga nih New Family 100 Festival di Bekasi, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Depok, Kabupaten Tangerang, sampai Tangerang Selatan. Saksikan terus ya New Family 100 setiap hari pukul 7.15 malam hanya di GTV Channel 30. Dan jangan lupa juga nih pemirsa untuk saksikan terus kabar selebriti yang paling hot dan menarik lainnya di obrolan seputar selebriti setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 pagi. Akhir kata saya Natalia Oceana pamit, bye dan stay happy. Gila-gilanya lagi jatuh-jatuh